Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya masih di trigonometri ya, teman-teman. Ini trigonometrinya terakhir. Setelah PTS ini kita belajar trigonometri ya. Nanti kita belajar tentang aturan sinus dan juga kosinus. Nah, tujuannya untuk hari ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menjelaskan aturan sinus dan kosinus, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Hanya 4 saja tujuannya pembelajaran untuk hari ini, yaitu mengenal macam-macam segitiga, mengenal aturan sinus dan aturan kosinus, memahami karakteristik implementasi aturan sinus dan kosinus, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah-masalah segitiga sembarang menggunakan aturan sinus dan kosinus. Ya, coba kita akan mulai ya. Coba jawab ya. Ini segitiga apa? Ya, betul, ini adalah segitiga siku-siku ya. Bagaimana dengan yang segitiga ini? Inilah segitiga. Betul, segitiga sama kaki. Bagaimana dengan segitiga yang ini? Inilah segitiga sama sisi. Tepat sekali. Nah, yang terakhir, ada yang tahu ini segitiga apa? Segitiga. Betul sekali. Ini adalah segitiga sembarang. Nah, kalau pada rasio trigonometri sebelumnya kita menemukannya segitiganya segitiga siku-siku semua ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita hanya akan membahas khusus segitiga sembarang saja ya. Terus bagaimana dong menyelesaikan ya, mencari panjang sisi-sisi segitiga, sudut-sudut yang ada dalam segitiga jikalau tidak menggunakan rasio trigonometri yang sebelumnya yang pada segitiga siku-siku. Ya, ada caranya. Ya. Namanya salah satunya namanya adalah aturan kosinus. Ya, kita akan belajar aturan kosinus terlebih dahulu. Kita kenal dulu ya aturan kosinus itu seperti apa. Ada yang tahu ini rumus tentang apa? Pasti ada yang menjawabnya adalah ini adalah rumus Pitagoras ya. Nah, ya, jawabannya adalah bukan. Ini adalah bukan rumus Pitagoras. Kenapa? Karena ada tambahannya di belakang gitu ya. Itu min 2bc cos A. Jadi, rumus yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2bc kali cos A. Nah, itu yang pertama. Kalau ada yang pertama berarti yang kedua ada. Betul sekali. Yang kedua, nah, tinggal begini saja. Sekarang bagian B-nya. B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Ini semuanya jumlah ya, tidak ada pengurangan ya. Kecuali yang pelengkapnya. Min 2AC cos B. Nah, ada yang C-nya enggak? Betul sekali, ada. Pilihan yang C-nya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dikurangi apa? Dikurangi 2B cos C. Lihat, kalau diperhatikan baik-baik, di depan A, di belakang juga A. Di depan B, di belakang juga B. Di depan C, di belakang juga C. Jadi saling beriringan ya. Betul sekali. Nah, teman-teman, ini adalah solusi untuk segitiga sembarang di aturan kosinus. Tapi tunggu dulu nih, ya. Di sini rumus-rumusnya adalah A, B, C. A-nya kecil, B-nya kecil, C-nya kecil. Sedangkan di segitiga sebelah kiri, A-nya besar, B-nya besar, C besar. Berarti A, B, C yang kecil ini yang mana ya? Apakah ada yang tahu A, B, C-nya itu yang mana? Nah, A, B, C yang kecil itu adalah yang ini teman-teman ya. Nah, kita lihat perhatikan baik-baik. Jadi si A kecil itu adalah sisi segitiga yang ada di depan titik sudut A. Seberangnya ya. B itu adalah sisi segitiga di depan titik sudut B. Begitu juga yang C. C kecil ini adalah sisi segitiga di depan titik sudut C. Jadi kayak berseberangan begitu ya. Nah, jadi si A, B, dan C itu adalah sisi segitiga panjang sisi segitiga. Oke, silakan dicatat ya baik-baik dan juga lengkap. Setelah ini kita akan coba menerapkan aturan kosinus. Kita akan mulai dengan contoh yang pertama. Kita lihat ada segitiga sembarang dengan ada angka 3, 5, dan 120. Oke, ada yang tahu nilai 3 itu adalah panjang apa? Ya, betul sekali. 3 itu adalah panjang C kecil. Bagaimana dengan 5? Betul, 5 adalah
panjang B kecil. Oke, apa sih pertanyaan? Pertanyaannya adalah panjang sisi A. Oke, A-nya A kecil ya. Berarti A kecil itu di mana? Di panjang BC. Betul sekali ya, di panjang BC ini adalah sisi A. Nah, kalau menurut kalian nih, kalau ditanyakan adalah panjang sisi A kecil atau A ya, panjang BC, kira-kira aturan kosinus mana yang dipakai? Ya, yang mana? Yang pertama, tepat sekali ya. Karena yang ditanyakan juga A kecil, ya udah tinggal menggunakan A kecil saja, begitu ya. Begitu aja cukup, begitu saja cukup ya. Sekarang kita akan mulai penghitungan. Kita teruskan terlebih dahulu aturannya, jangan lupa ya biar tidak salah menginput angka-angkanya. A kuadrat A-nya adalah yang tadi, B-nya adalah 5 kuadrat, C-nya adalah 3 kuadrat. 2BC 2 kali 5 kali 3 cos 120. Nah, ini yang harus kita betul-betul cermati nih, ada sudut 120 derajat ya. Kita udah belajar sudut berelasi sebelumnya ya di 4 kuadran. Nih, kalau 120 itu berada di kuadran mana? Kuadran 1 atau di kuadran 2? Ya, tepat sekali. Ada di kuadran 2. Sama dengan sudut berapa? Sudut 120 itu? Nah, masih ingat nggak caranya? Ya, betul sekali. 120 derajat itu sama dengan sudut 60 derajat. Hanya saja di kuadran 2. Bagaimana dengan nilai kepositifannya? Di kuadran 2, nilai cos positif atau negatif? Negatif, betul sekali ya, betul sekali nilainya negatif. Jadi sama dengan sudut 60 derajat tapi nilainya negatif. Oke, kita lanjut untuk menghitung. Kita hitung ya. 5 kuadrat adalah 25, 3 kuadrat adalah 9. Kemudian 2 kali 5 kali 3 adalah 30 dan cos 120 sama dengan cos 60 yaitu setengah tapi tandanya negatif. Oke ya. Nah, selanjutnya nih 25 tambah 9 adalah 34. Tapi 34 itu tidak dikurangi 30 ya, karena di sini ada perkalian. Dahulukan perkalian. Jadi 30 kali setengah adalah 15. Minus dikali minus adalah positif. Jadi 34 tambah 15 adalah 49 sehingga nilai A-nya adalah akar 49 atau sama dengan 7. Ya, hanya begitu saja teman-teman sekalian penerapan untuk aturan kosinus ini. Mudah ya? Oke, mudah. Betul sekali. Insya Allah mudah ya. Oke. Silakan untuk dicatat terlebih dahulu. Kita akan masuk ke contoh nomor 2. Oke, ada segitiga sembarang tapi diketahuinya adalah sisi-sisinya saja. Ya, masih bisa menggunakan aturan kosinus. Oke, itu ada angka 6, 10, dan 14. 6 itu panjang apa? C kecil, betul sekali. Kalau 10, B kecil. Iya, betul. Kalau 14, A kecil. Oke, pertanyaan yang pertama, nilai cos A. Oke, ada yang tahu pakai aturan kosinus yang mana nih? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama. Betul sekali, ya udah jelas ya. Cos A berarti ya lihat aja yang paling ujungnya cos A. Berarti yang A yang kita pakai. Oke, kalau sudah jelas kita tinggal operasionalkan saja. Ya, kita udah tahu ya angka-angkanya nih. A-nya berapa? 14, B-nya 10, C-nya 6. Oke, kita masukin aja. Kita langsung kali-kalikan, jumlahkan. 14 kuadrat adalah 196, 10 kuadrat adalah 100, 6 kuadrat adalah 36, 2 kali 10 kali 6 adalah 120 dan kali cos A. Selanjutnya kita tambahkan bisa tuh ya, 100 tambah 36, 136 dikurangi 120 cos A. Nah, teman-teman, Bapak mengingatkan ini ada yang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di kalangan siswa ya. Biasanya tuh udah kelihatan tuh 136 dikurangi 120 ya. Biasanya suka dikurangin tuh, padahal bukan begitu caranya. Kan kita mendahulukan yang perkalian ya, 120 itu kalinya kali cos A. Jadi nggak bisa dikurangi dengan 136. Begitu. Yang paling tepat adalah pindahkan ke kiri karena temannya adalah 196 tuh ya. Jadi 196 dikurangi 136. Ya, baru di sebelah kanannya min 120 kali cos A. Oke, kita lanjut ngitung. 196 dikurangi 136 adalah 60. Sebenarnya min 120 cos A. Kita akan cari cos A-nya, berarti kita tinggal pindahkan min 120-nya saja ke kiri. Jadi seperti ini. Dan jawaban akhirnya adalah min setengah. Jadi jawaban untuk cos A
adalah min setengah. Begitu ya. Tadi Bapak menekankan untuk tadi khawatir salah ngitung di tahap yang ini. Ya, pertanyaan kedua adalah sudut A-nya. Ya tinggal kita balikan aja tuh. Cos A kan min setengah. Cos sudut berapa yang nilainya setengah? Berapa? 60 kan? Betul, 60. Tapi tandanya negatif, berarti bukan di kuadran 1 nih. Ini berada di kuadran 2. Kira-kira di kuadran 2, 60 itu di kuadran 2 sama dengan sudut berapa? 120 derajat. Tepat sekali. Oke, itu saja paling contoh yang bisa saya sampaikan ya. Ada 2 contoh. Yang tadi ada satu sudut diketahui dan sekarang tidak ada sudut sama sekali tapi semua sisinya diketahui. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan coba untuk latihan. Silakan teman-teman, ini ada 3 buah bentuk segitiga ya. Aplikasikan yang tadi udah disampaikan dengan baik ya. Selamat mengerjakan.